untuk saat ini kebanyakan orang lupa akan teknik dasar di fotografi. Itu pasti kalau udah menguasai ini, mau kamera sesederhana apapun, pasti bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman remaja, teman-teman Infinity Genre. Kali ini bersama Levi dan Kang Oka di program Pelita Remaja. Hai Kang. Yeay. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Aku nih sebagai salah satu, ya bisa dibilang masih remaja sih Kang. Suka stalking di IG, terus buka ekspor tuh banyak banget foto berbagai macam jenis, entah apa itu namanya, mungkin Kang Oka nanti bisa jelasin. Dan kenapa sih Kang remaja seumuran aku tuh seneng banget kayak selfie, nemu objek yang unik deh, foto-foto, terus di-upload ke sosmed. Nah sebenarnya fotografi itu apa sih Kang, kayak gimana? Jadi kalau menurut aku, kalau anak remaja sekarang justru lebih lebih kekinian. Dia tuh jadi kayak fotografi itu dia kadang out of the box. Ya, misalnya gini nih, ada rules, teori yang sudah ada di dalam fotografi itu sama anak muda zaman sekarang dikembangin gitu ya. Dengan misalnya mereka udah lebih ngerti komposisi foto seperti apa, sampai ke caption yang mau diposting itu detail banget gitu ya. Udah dipersiapkan dulu gitu. Iya, udah dipersiapkan aja gini. Saya kalau foto di sini, ini saya pasti captionnya harus gini gitu ya. Kalau yang kolonialnya kayak yang penting wajahnya jelas, terus momennya pas, ya udahlah posting aja caption nomor sekian lah ya. Kalau anak zaman sekarang tuh, remaja zaman sekarang lebih detail gitu ya. Jadi kayak misalnya sengaja, ayo kita nongkrong di cafe ini buat foto, buat konten ini, captionnya ini dan segala macam. Jadi menurut aku kayak selfie, ya foto selfie itu wajar. Kadang kalau selfie itu sebenarnya mencintai dan menyayangi diri sendiri, salah satunya tuh dengan selfie sih. Jadi kayak angle mana nih yang bagus dari wajah aku, itu biasanya kayak gitu. Soalnya selfie itu nggak mungkin di tag sekali, ya. Pasti berkali-kali. Apalagi entah cewek itu dari kanan, iya benar itu kayak gitu ya, dari kanan, kiri, atas, bawah, itu segala macam. Tapi itu seni fotografi juga menurut aku, karena foto itu kan pada dasarnya dia fotografi itu kayak ilmu yang mana gambarnya tuh lewat cahaya. Jadi yang penting dia itu berbentuk gambar dan ada cahayanya, itu fotografi. Jadi dari fotos dan grafos kayak gitu ya. Jadi mau selfie, mau pakai kamera depan atau belakang, itu kalau menurut aku masih sama seni fotografi. Yang penting maksudnya ada cahaya, gitu nilai estetik, ya ada nilai estetik tersendiri lah ya. Tujuannya kayak gitu. Berarti yang dimaksud dengan cahaya ilahi itu di dalam teknik fotografi itu memang benar-benar fotografi itu harus ada cahaya gitu. Kalau tanpa cahaya dinamakan fotografi atau enggak? Iya, jadi emang all about the light kalau fotografi itu. Jadi mau cahaya ilahi itu maksudnya cahaya matahari katanya, jadi kayak golden hour kayak gitu ya. Jadi kayak gitu, itu cahaya ilahi biasanya emang dari cahaya matahari. Dan timing biasanya kalau dari lighting itu dari timing. Jadi kalau kita foto di pagi hari kan dan sore hari lebih bagus daripada kita foto di siang hari, yang mana mataharinya di atas kepala kita gitu ya. Jadi kayak banyak shading di wajah kayak gitu. Nah makanya harus timingnya juga. Kalau cahaya ilahi beda dengan cahaya yang ada di studio foto. Kita bisa set up, misalnya si lightingnya mau di kanan, di kiri dan segala macam. Jadi all about the light. Fotografi itu all about the light. Nggak ada cahaya, ya udah blank hitam. Jadi bukan gambar, ya udah aja dia blank aja, hitam, bukan suatu gambar kayak gitu. Jadi all about the light kalau fotografi itu. Kalau foto yang hitam putih itu apakah memang ada aliran fotografinya atau kayak gimana tuh, yang ada hitam putih terus yang pakai preset? Zaman sekarang kan apalagi banyak tuh yang bikin tutorial pakai Lightroom kayak gitu. Itu tuh masih bagian dalam fotografi juga kah? Terus editing itu sebenarnya wajar nggak sih gitu dalam fotografi? Ya, nah emang kalau secara secara umum memang atau secara keseluruhan sebenarnya fotografi itu apa yang kita bidik itu hasil yang kita inginkan atau yang kita mau sebenarnya. Jadi proses si editing pun biasanya tidak menghilangkan originalitas foto. Makanya kalau misalnya ada lomba foto itu tidak boleh, misalnya hanya boleh menggunakan cropping terus level kayak gitu ya.
Jadi nggak boleh kayak ganti background ataupun filter yang berlebihan gitu, nggak boleh. Biasanya dia failed kalau di lomba foto. Tapi kalau misalnya emang kebutuhannya untuk memperindah dan biar yang ngelihat gambarnya itu lebih dramatis, biasanya ada tambahan sentuhan sama filter. Jadi kalau kayak black and white itu emang kebanyakan foto yang lebih ke soul. Dia apa ya? Karena dia tidak berwarna sehingga fotonya tuh biasanya lebih ke deep gitu, kayak apa sih, ada jiwa karakter gitu, kayak ada jiwa di dalamnya tuh, kayak misalnya. Jadi kita nggak menangkap warna, tapi kita menangkap jiwa di foto tersebut. Biasanya kalau foto-foto black and white biasanya bikin profil orang kayak gitu ya, atau misalnya dia lebih ke fotonya tuh misalnya ada momen yang dimana momennya itu biasanya lebih dramatis kayak gitu. Biasanya black and white dilakukan seperti itu karena dia menangkap soul, bukan menangkap warna ataupun dan sebagainya. Jadi emang lebih menangkap jiwa di dalam gambar tersebut. Kalau preset itu emang tadi kebutuhannya itu buat mempercantik si gambar tersebut, atau biasanya emang lagi musim, misalnya sekarang anak-anak muda sekarang tuh ya gitu, lebih ngulik ya. Gitu. Iya, betul ya. Jadi misalnya gini, fotonya pengen vintage nih, akhirnya mereka bikin preset, ada sendiri, ada juga yang beli gitu ya. Sampai bikin emang fitnya tuh semua vintage semua si filternya tuh, atau warnanya tuh agak ke kuning-kuningan jadi biar rapi gitu ya. Itu emang kebutuhan market juga kalau menurut aku. Jadi kalau itu selera ya, kalau soal filter dan segala macam itu selera. Jadi itu tergantung kita masing-masing, apakah kita mau pakai preset ataupun filter ataupun tidak, tetap menggunakan atau originalitas foto kita itu mangga. Jadi itu selera masing-masing kalau menurut saya. Terus ada teknik khusus nggak sih selain tadi pencahayaan, dan selama ini kira-kira kesulitan apa gitu selama Kang Oka menjalani profesi sebagai fotografer yang udah profesional? Pernahkah menemukan kayak kok ini rumit ya, atau gimana gitu? Ada tantangan sendiri kah? Jadi gini, sebenarnya kalau di bidang fotografi ini, kalau kesulitan, tapi sebelum kesulitan tadi apa? Teknik sebelum kesulitan, teknik ya. Nah, teknik khusus itu sebenarnya untuk saat ini kebanyakan orang lupa akan teknik dasar di fotografi. Jadi kan kalau di fotografi itu ada yang paling penting itu exposure triangle gitu ya, 3 exposure yang paling penting di dalam fotografi. Dia ada ISO, diafragma, terus ada diafragma atau F number namanya, diafragma, aperture namanya, atau bisa sama shutter speed. Jadi shutter speed, diafragma, sama ISO. Ini paling penting banget. Jadi sebenarnya kamera kita atau handphone kita secanggih apapun, terutama kamera secanggih apapun, tapi kalau kita belum mengerti teknik dasar dalam fotografi, itu pasti kalau menurut aku belum disebut dengan fotografi atau fotografer, maaf. Jadi karena soalnya kalau kita tidak menguasai 3 ini, itu pasti orang masih pakai auto. Modenya tuh auto, belum manual. Karena yang paling penting itu manual. Itu kepekaan kita gimana cara membidik ataupun bikin foto. Jadi mulai dari ISO itu apa, aperture itu apa, shutter speed itu apa, itu pasti kalau udah menguasai ini, mau kamera sesederhana apapun, pasti bagus. Karena dia sudah menguasai teknik dasar fotografi. Tapi kalau kita punya kamera semahal apapun, tapi kalau nggak ngerti basicnya, wah pasti buyar tetap. Pasti di auto. Kalau auto dia sistem udah yang ngebidik, bukan kita gitu. Nah gitu. Kalau kesulitan mungkin, ya basic banget. Kalau kesulitan mungkin, kesulitan itu timing yang paling sulit. Contoh, kita mau foto sunrise, ya. Sunrise itu berarti kan harus bangun subuh ya. Subuh-subuh banget. Itu ngejar timing, terus ngambil lokasi yang kira-kira kalau foto landscape-nya kira-kira bagusnya di mana. Iya, kalau misalnya sunrise-nya ada. Kalau enggak berarti kita harus ngulang. Gitu. Nah, itu makanya ada kepuasan tersendiri fotografer membidik ataupun meng-capture momen yang mana sulit untuk timingnya. Ada juga yang fotografer dia plus editor. Jadi gini, misalnya nggak ada sunrise pada saat itu, gampang lah, nanti di Photoshop aja, diedit kayak gitu. Tapi beda tesnya aja gitu, maksudnya
lu ngebidik ketika eksekusi di lapangan dengan timing yang pas, dengan ya udahlah nanti diedit aja. Nah gitu, pasti beda sih, rasanya beda kayak gitu. Nah cuma kepuasan tersendiri kalau misalnya ada kesulitan tapi kita dapat apa yang kita mau, itu menurut aku salah satu fotografer yang sukses lah untuk bikin foto yang bagus kayak gitu. Timing sebenarnya yang paling susah itu. Kayak wedding tuh timing juga. Foto pernikahan tuh paling sulit kalau menurut saya, karena timing. Dia nggak bisa diulang momennya. Akan ya. Dua kali. Betul. Terus kita tuh kadang, terus kita nggak bisa ini misalnya lagi ijab kabul, Pak ulangin lagi. Iya, saya tadi lupa foto, nggak mungkin, karena dia running terus kan. Jadi kalau menurut aku salah satu foto yang paling sulit sampai sekarang dan masih deg-degan kalau sebelum foto itu foto wedding. Foto wedding itu karena momennya nggak bisa diulang gitu. Jadi makanya harus hati-hati kalau foto wedding kayak gitu. Berarti barengan sama tim kan kalau wedding nggak sendiri. Paling banyak tuh berapa orang? Iya. Paling banyak biasanya kalau tim wedding 8. Biasanya kalau 8 itu 2 fotografer, 2 videografer, terus ada 2 asisten, 1 asisten fotografer, 1 asisten videografer, terus 2 lagi biasanya foto booth. Sekarang lagi musim nih, misalnya cenderamata pakai foto booth kayak gitu ya. Ya, jadi maksimal itu kalau di tim saya biasanya 8 orang sih. Dan kebanyakan freelancer kayak gitu ya, yang dia Senin sampai Jumat kerja, tapi Sabtu Minggu free, biasanya join di Studio Kai kayak gitu lah. Karena tuh saya tuh pengen merubah mindset anak-anak muda ya, apalagi anak-anak SMA, anak kuliah, yang mana fotografi itu not all about gadget. Jadi kayak bukan soal kamera yang paling mahal itu pasti fotonya bagus kayak gitu. Kadang makanya kalau yang sharing di kelas saya tuh boleh pakai handphone kayak gitu ya. Yang penting dia punya keinginan fotografi yang sangat tinggi kayak gitu. Jadi justru saya pengen banget nih, seneng kalau anak-anak muda pengen, Kak ini dong belajar tentang basic, itu seneng banget karena merubah mindset mereka supaya tidak minder, tidak semua tuh soal kamera mahal dan segala macam kayak gitu. Karena pasti kalau soal kalau nongkrong sama teman-temannya pasti yang ditanya tuh, kamera kamu apa? Harganya berapa? Kayak gitu ya, harganya berapa kayak gitulah. Jangan kan kamera lah, kadang handphone atau apa gadget apapun kadang suka di gitu ya kalau obrolan. Saya kalau berbagi ilmu itu saya lebih seneng sih karena ya lebih manfaat juga. Kalau misalnya soal ilmu mah bukan soal uang juga sih, tapi soal kita manfaat nggak sih buat orang banyak kayak gitu tuh penting juga. Jadi jangan sampai menanamkan, kalau saya sampai sekarang saya tidak pernah menanamkan bisnis is bisnis. Karena kalau menurut saya bisnis is bisnis terlalu idealis dan ego ya. Maksudnya kayak, nggak bisa nih, ini nggak bisa dibantu dan segala macam. Karena saya juga manusia butuh dibantu orang. Jadi ketika misalnya orang butuh bantuan kita dan emang bener butuh dibantu, ya harus ada hati di dalamnya. Oh ya udah kita bantu walaupun misalnya budgetnya tidak seperti biasanya. Jadi kalau saya sampai sekarang nggak pernah bisnis is bisnis terlalu jahat kalau menurut saya bisnis bisnisnya. Jadi harus bisnis harus pakai hati juga karena orang butuh bantuan jasa kita karena kita suatu saat butuh orang juga gitu. Jadi harus pakai hati juga kalau dalam bisnis. Harus yakin rezeki tak akan pernah tertukar. Jadi jangan pernah cemburu sama rezeki yang orang lain punya. Karena Allah itu nggak pernah ngambil sesen pun atau sekecil apapun rezeki kita karena udah dibagi-bagi gitu, udah adil lah. Walaupun rezeki bukan soal uang tapi soal mungkin banyak hal lah kayak gitu. Jadi jangan pernah kita iri ataupun wah ini kenapa orang kerjanya gitulah, jangan sampai karena rezeki kita pernah tertukar. Supaya bisa terus menekuni fotografi. Ya jadi soal fotografi apalagi untuk basic ya. Sebenarnya yang pertama harus kemauan. Jadi kalau nggak ada kemauan, kadang suka pengen cuman eksis doang ya, ngelihat teman-teman wah pada hobi foto, ya udahlah ikutan aja kayak gitu, sehingga putus di tengah jalan, nggak suka lagi foto. Kalau dulu saya belajarnya tuh kadang dulu sebelum tahu foto yang benar itu saya dulu asal juga dulu sampai dosen saya waktu sebelum belajar ke Belanda itu. Dulu sampai dosennya kayak gini, ini foto apa sih? Ini foto apa sih? Kayak gitu ya. Padahal menurut aku tuh itu keren banget gitu, yang bener-bener effortnya tuh aku harus bikin foto ini keren banget. Tapi itu salah satu pelajarannya, jadi yang sampai minder.